Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozia Gamal Farizi, merupakan mahasiswa semester 3 Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan dua metode FLSM dan metode VLSM. Baik, sebelumnya apa sih FLSM dan VLSM itu? Yang pertama adalah FLSM. FLSM adalah singkatan dari Fixed Length Subnet Mask, atau metode yang digunakan untuk membagi jaringan ke dalam subnet dengan panjang subnet mask yang tetap. Dapat dikatakan prefiksnya tetap. Yang kedua adalah variable length subnet mask, adalah metode yang memungkinkan penggunaan subnet mask dengan panjang yang bervariasi di seluruh jaringan, atau prefiksnya bisa berubah-ubah. Baik, kita langsung buat aja. Sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer, materi VLSM dan FLSM, kita langsung buat 3 buah jaringan nih di aplikasi. Yang pertama adalah kita hubungkan menggunakan kabel. Yang pertama kita menggunakan kabel cross antar router dulu ke switch. Oke. Kita hubungkan dulu dengan menggunakan kabel. Ntar pas bagian routing gue ngeliat punya di sini. Coba. Nah, kan di sini hanya ada 2 port di masing-masing router ya. Seperti tadi, contohnya kita mau pakai kabel, kita hanya ada 2 port. Kita lihat ya. Nah, di sini sisa 1 karena yang tadi 1 sudah digunakan untuk menuju ke masing-masing switch antar jaringan. Jadi kita mau nambahin portnya menjadi masing-masing nambah 2 ya. Berarti ini 2 lagi, ini 2 lagi, ini 2 lagi. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Baik. Pertama kita klik router, kita masuk ke ya, di sini di modul PC lalu kita input portnya langsung bagian sebelah sini portnya untuk menambah portnya. Baik, kita coba. Sudah berhasil. Maaf belum. Jadi ini merupakan jaringan satu. Kita lihat IP-nya ya. Nah, jaringan satu kita menggunakan metode FLSM. Kita ketik dulu jaringan satu.
VLSM dengan IP kelas C. Lihat IP-nya langsung ya. Jaringan 1 10 10 10 titik slash 24 10 titik 10 titik 10 titik slash 24 ya. Untuk jaringan 1 ini untuk yang jaringan keduanya. Jaringan kedua kita menggunakan IP kelas B, metodenya masih sama, menggunakan metode FLSM. Tadi IP-nya 172.20.100 172.20.100.1/24. Selanjutnya jaringan yang ketiga kita menggunakan kelas C yaitu 192.168.10.1. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan metode FLSM dengan yang kedua. Ini jaringan pertama, jaringan kedua menggunakan metode FLSM, lalu yang ketiga menggunakan metode VLSM. Kita langsung input aja, kita langsung konfigurasi IP di routernya dulu ya yang pertama. Nah ini untuk router yang pertama kita menggunakan IP tadi 10.10.10.1. Oke. Karena slice 24 255.5.255 sebenarnya kampretnya kita nyalakan dulu. Coba cek bro. Yang kedua kita input di sini menggunakan IP 17 kelas B ya 172.20.100.1 dengan prefix 24 sama 55.0. Selanjutnya router yang ketiga kita menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.1. Kita nyalakan dulu. Oke, sudah nyala semuanya. Kita langsung buat IP di masing-masing hostnya. Yang pertama di PC yang pertama di jaringan 1 atau di subnet ke 1, jaringan 1 subnet ke 1, yaitu IP-nya seperti yang kita sudah nulis ya. Prefixnya 27. Oke. 27 10.10.10.2 27 dulu. 27 berapa dulu? 24. Oke, 27 jadi 255.224. Oke, gateway-nya kita ngikutin router dari jaringan pertama yaitu 10.10.10.1. Jika sudah kita langsung ke subnet yang kedua yaitu kita input subnet yang kedua 10.10.10. Oh mohon maaf, kita menggunakan prefix 26 dulu ya. Kita menggunakan prefix 26, kita keliru tadi di PC yang pertama karena menggunakan prefix 26 192. Oke. Jika sudah, kita input juga di sini 10.10.10.
192 sama karena kita menggunakan prefix yang sama, yaitu prefix 26. Kita input gateway-nya menggunakan IP routernya. Ya, jika sudah, kita langsung PC yang kedua menggunakan jaringan kelas B dengan metode FLSM, prefixnya 27. Oke, kita input di sini. Tadi IP-nya dengan IP kelas B 172.20.100.2 255, 255, 255, 27, prefix 27 itu 224 ya. Lalu kita input gateway-nya menggunakan IP router ya. IP routernya tadi 172.20.100.1. Kita langsung yang kedua 172.20.100.34 ya. Kita menggunakan 34 172.20.100. Oke, 34 255.224 172.20.100.1. Selanjutnya jaringan yang terakhir, kita menggunakan IP kelas C dengan metode yang berbeda ya, yaitu VLSM. VLSM itu subnetnya, yang PC 4 dan PC 5 ini berbeda ya prefixnya. Untuk subnet yang pertama kita menggunakan prefix 28 dengan IP kelas C. Kita input 192, sebentar, 192.168.10.2. Kita pin dari sini ke router dulu ya, sukses. Dari ini ke router ya, sukses. Dari sini ke ya, sukses. Semuanya sudah berhasil ya konfigurasinya. Jika sudah berhasil di setiap jaringannya, kita langsung coba untuk menghubungkan antar jaringan supaya dapat berkomunikasi. Caranya gimana? Caranya kita harus melakukan proses routing ya. Tadi ini IP-nya di sini kelihatan. Kita pindahkan dulu ke sini. Oke. Gimana caranya proses routing supaya bisa antar jaringan bisa berkomunikasi? Yang pertama kita buka router yang pertama. Router yang pertama. Nah, kabel yang selanjutnya yang kedua kita menggunakan IP. Oke, baik, yang pertama kita melakukan proses routing ya, karena tadi kabel yang gigabit Ethernet yang pertama terhubung dengan router yang kedua ya, ke jaringan kedua. Kita input untuk port yang gigabit Ethernet yang pertama, yaitu dua ratus titik 10.10.1. Ya sudah. Jika sudah, kita input di router yang pertama juga. Nah, di sini gigabit yang nomor satunya sama 200.10.10.254 ya, on. Kita nyalakan dulu, tadi yang kedua belum dinyalakan. Nyalakan juga ya. Jika sudah, kita langsung input ke router yang ketiga selanjutnya, sama di sini
Kita menggunakan IP 180.10.10.254. Kita nyalakan. Nah, tadi kan ini terhubung ke router yang kedua ya. Kedua tuh di port yang gigabit Ethernet yang kedua. IP-nya yaitu 180.10.10.1. Kita nyalakan dulu. Lalu bagaimana dengan port yang terakhir? Port yang ketiga kita menggunakan IP di jaringan ketiga 11.11.11.1. Kita nyalakan dulu. Itu ini yang terakhir 11.11.11.254. Kita nyalakan dulu. Kita coba lihat dulu ya, benar enggaknya. 0202 betul, 0101 betul, 0201 ya betul. Jika sudah kayak gini, coba kita testing dulu antar router apakah bisa. Ya, fail ya, kita coba lagi. Ya, udah sukses. Coba kita dari sini ke sini. Oke. Sukses juga. Nah, ini sudah sukses, cuma untuk usernya sendiri supaya kita bisa berkomunikasi dengan antar jaringan, antar user bisa berkomunikasi dengan jaringan yang lain. Contohnya jaringan satu subnet yang pertama supaya bisa berkomunikasi dengan jaringan kedua subnet yang pertama. Kita lakukan proses routing dulu ya. Caranya kita masuk ke menu ke router, lalu di sini ada menu routing, kita masuk ke pilihan statik ya. Nah, di sini 200. Ya, sudah ya. Lalu kita juga hubungkan dengan jaringan yang ketiga. Networknya kita isi dengan network ID pada jaringan yang ketiga, yaitu 192.168.10.0. Netmasknya sama. Lalu untuk next hopnya menggunakan IP 11.11.11.1. Baik, kita lanjut ya pada proses routing. Sekarang kita melakukan proses routing untuk router yang kedua, jaringan yang kedua ya. Tadi kita udah coba hubungin dari router pertama supaya bisa terhubung dengan jaringan kedua dan ketiga. Kita input network dari jaringan kedua dan juga next hopnya juga menggunakan IP yang port yang kedua ini. Selanjutnya kita di IP router yang pertama. Nah, kita input networknya, network jaringan pertama yaitu 10.10.10.1, 255nya 255.255.255.2.0. Lalu
Next hop-nya adalah tadi ya, IP portnya yang ada di sini yang terhubung ke jaringan 1, yaitu 200.10.10.1. Apakah kita lihat apakah ada? Titik 10 titik 10.10.10.0. Oke, jika sudah, kita input juga jaringan yang ketiga 192.168.10.10.0 dengan next hop-nya tadi yang terhubung ke jaringan ketiga, yaitu bit 001. Yaitu 180.10.10.25. Oke, jika sudah, kita input jaringan yang ketiganya, yaitu untuk nanti kita input networknya jaringan pertama, netmasknya 255.0. Next hop-nya yang terhubung ke router pertama ya, yaitu 11.11.11.254. Sama juga kita input IP root kedua, yaitu 172.20.100.1. 0, mohon maaf. Lalu ininya 180.10.10.1. Jika sudah, kita coba ping ya, dari PC 1 subnet 1 ke subnet 2 di jaringan yang kedua. Kita coba tes ping. Tadi IP pada jaringan kedua, yaitu jaringan kedua 172.20.100.2. Oke, 172.20.100.2. Ya, sudah berhasil ya, berarti sudah bisa berkomunikasi antar jaringan, user antar jaringan. Oke, kita selanjutnya kita coba ping, kita random aja ya, kita sampel aja ya. Jaringan yang ketiga kita coba ping untuk user pada jaringan pertama. Jaringan pertama tadi IP-nya 10.10 titik, subnet yang kedua yang kita ping ya, 66. Oke, ping 10.10.10.2. Di sini sudah berhasil ya. Lalu kita coba di sini ngeping PC pertama, yaitu ping PC ketiga aja ya, jaringan ketiga subnet yang pertama 192.168.10.2. Ya, sudah berhasil, berarti ini sudah terhubung ya, sudah terkoneksi antar jaringan. Baik, seperti itulah simulasi membuat jaringan secara sederhana dengan metode FLSM dan VLSM.
dengan masing-masing jaringan memiliki dua subnet ya, memiliki dua subnet. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.